Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subdadal Arini, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang antimintik. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut lagi, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu antimintik. Antimintik atau obat cacing ialah obat yang digunakan untuk memberantas atau mengurangi cacing dalam lumen usus atau jaringan. Selanjutnya kita masuk ke artikel yang dimana kelompok kami memiliki artikel yang berjudul Potensi Antimintik Ekstrak Etanol Daun Mangga Manis pada cacing Ascaridia gali dan Railiatina tetragona secara in vitro. Adapun bahan untuk penelitian ini yang digunakan seperti yang Anda lihat sendiri, ada beberapa bahan yang meliputi etanol 70%, aquades, kloroform, amoniak, asam sulfat, reaksi Dragendorf, reaksi Mayer, reaksi Wagner, gelatin, serbuk IMG, HCl pekat, reaksi anisaldehid, pelat silika GF254, asam asetat, butanol, aseton, asam format, larutan besi, klorida, etil asetat, tolun, dietilamin, FeC13, ada asam sulfat, asam asetat glasial, heksana, dan untuk NaCl 0,9%, dan mebendazol dan pita-MG atau pudak. Kemudian setelah bahan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita kumpulkan dan determinasi hewan uji terlebih dahulu, yang dimana cacing agali dan Railiatina tetragona diambil dari lumen usus ayam kampung di tempat pemotongan ayam di Kecamatan Sungai Jawi, Kota Pontianak, dan kemudian agali dan R tetragona yang digunakan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua, pengumpulan sampel tanaman yang dimana Simplicia daun mangga manis tadi dipetik pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 10 dengan lokasi di Jalan Pramuka, Sungai Rengas, Kuburaya. Daun yang diambil yaitu daun berwarna hijau muda yang sehat secara fisik. Kemudian yang ketiga, determinasi tanaman, yang dimana sampel tanaman utuh mangga manis yang meliputi batang, daun, buah dideterminasi dahulu di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kemudian setelah itu penyiapan ekstrak, yang dimana ekstrak dilakukan dengan metode maserasi yang menggunakan pelarut etanol 70% hingga pelarut menjadi bening. Kemudian hasil maserasi disaring dan maseratnya dipekatkan dengan rotary vacuum evaporator pada suhu 40 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian di screening menggunakan screening fitokimia yang dilakukan meliputi pemeriksaan senyawa alkaloid, fenol, tanin, flavonoid, steroid atau triterpenoid, dan saponin. Dan setelah langkah-langkah tadi, kita masuk ke uji pendahuluan terlebih dahulu yang dilakukan untuk mengamati ciri-ciri morfologi kematian cacing dan menguji ketahanan hidup cacing di luar host space dan melakukan orientasi konsentrasi ekstrak. Pengamatan waktu kematian cacing dilakukan setiap 1 jam. Waktu yang dibutuhkan hingga cacing mati ditetapkan sebagai batas akhir waktu pengamatan cacing tersebut. Selanjutnya masuk ke uji aktivitas antimintik yang dimana dilakukan dengan duplo dengan modifikasi tertentu dari metode yang diacu dari Intania et al. 2015. Kemudian untuk analisis datanya, di mana data waktu dan jumlah kematian cacing dianalisis dengan program SPSS yang meliputi uji normalitas untuk mengetahui normalitas data yang didapat. Kemudian uji homogenitas data dilanjutkan dengan uji one way, ANOVA, dan uji post hoc yaitu LSD untuk melihat perbedaan efek yang dihasilkan. Dan untuk hasil dan pembahasannya, penelitian ini telah melewati uji kejetek dan penelitian ini
sudah dinyatakan lolos oleh Divisi Kaji Etik Fakultas Kedokteran Untan dan dengan surat keterangan nomor 596 garing UN 229 garing D garing 2018. Kemudian didapatkan hasil dari pembuatan ekstrak, yang dimana hasil penetapan susut pengeringan menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun mangga manis memiliki presentasi susut pengeringan sebesar 28,69% dan tergolong jenis ekstrak kental. Kemudian hasil standarisasi ekstraknya meliputi penentuan parameter spesifik, yaitu penentuan dari aspek kandungan kimia secara kualitatif dan aspek kadar senyawa kimia secara kuantitatif. Kemudian ini adalah tabel 1 yang dimana menjelaskan hasil standarisasi ekstrak. Dapat dilihat sendiri ya. Kemudian dari hasil screening fitokimia ekstrak bahwa mengandung alkaloid, flavonoid, fenol, savunin, tanin, dan triterpenoid. Kemudian dari hasil uji pendahuluannya didapat ciri-ciri morfologi kematian cacing agali, yaitu awalnya tubuh berwarna putih kuning, berubah menjadi putih pucat dan transparan. Bentuk tekstur tubuh yang awalnya keras berubah menjadi lembek atau lunak, sedangkan cacing R. tetragona awalnya berwarna putih kuning, berubah menjadi pucat, tubuh cacing menjadi lunak dan berkerut. Cacing hidup dan cacing mati dapat dilihat pada gambar 6. Nah, dapat dilihat dari gambar 6 di mana ada cacing mati dan cacing hidup. Kemudian dari hasil uji aktivitas sentermintik, ekstrak etanol daun mangga manis terhadap agali dan R. tetragona diduga karena adanya senyawa flavonoid, fenol, savunin, tanin, alkaloid, dan triterpenoid berdasarkan hasil screening fitokimia dan hasil pada daun mangga manis. Nah, untuk senyawa flavonoid tadi diduga dapat mendenaturasi protein dalam jaringan cacing sehingga menyebabkan kematian pada cacing dan dapat meregenerasi neuron pada tubuh cacing sehingga dapat mengakibatkan kematian. Kemudian dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun mangga manis berpotensi sebagai antelmintik pada cacing agali dan R. tetragona secara in vitro, di mana peningkatan konsentrasi ekstrak etanol dapat meningkatkan aktivitas antelmintik ekstrak pada cacing agali dan R. tetragona secara in vitro. Dan untuk ekstrak etanol daun mangga manis pada cacing agali sebesar 2,6 mg per mili dan pada R. tetragona sebesar 3,1 mg per mili, dan sedangkan nilai LT50-nya yaitu 15,2 jam pada agali dan 2,5 jam pada R. tetragona. Demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.